Salam dan salam sejahtera Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita dalam ibadah live streaming kita minggu ini tanggal 21 Juni 2020. Kita sudah berada di minggu yang ketiga. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumanten, apa kabar semuanya? Dan semua teman-teman yang menyaksikan kami di channel ini, apa kabar Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus? Semua saya berharap berada dalam keadaan yang sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Nah, Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah kita dikuatkan dan dimampukan di dalamnya. Ada pujian penyembahan, ada doa anak-anak, dan juga ada firman Tuhan yang hari ini saya minta Opa Hari Sanosa yang akan memberkati kita melalui firman Tuhan di ibadah live streaming kita minggu ini. Dan Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu, kita juga ada ibadah live streaming sekolah minggu. Kami mengharapkan Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Hatiku
jemaat sendiri berkata, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Sangat berarti bagiku Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kau segalanya. Katakan lagi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Suaramu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sembah Dia. Kalau engkau percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari angkat kedua tangan ini, sambutlah Tuhan kita. Dengan hati yang terbuka kita datang menyembah. Dengan hati yang terbuka kita menaikkan sembah korban kita untuk Tuhan. Hiramasyana matakara labarala, orata syakana matakara labarala. Mari luapkan, nyatakan kerinduanmu akan Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Demikianlah kita semua, kita rindu dan haus akan Tuhan. Kita harapkan sungguh Dia, aliran sungainya, kasihnya, kuasanya. Saya kira matakara lawasyana matakara lawarala wasyikiara lawarala kira lawasyana marala 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 wasyikiara matakara lawarala. Terus menyembah Bapak Ibu saudaraku. Bebaskan roh Ramata syakara labara 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 syakara labara 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 ora syakara labara
Setiap penyembahan yang keluar dari hati kita tidak tergantung oleh apapun, kecuali tergantung pada kerinduan pribadi. Lepas pribadi tempat ini, ada berapa banyak hati yang rindu kepada Tuhan. Ramata syakara bakara labara laba syikyana bara labara labara laba kira laba 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 syikyana laba 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 syana bara labara. Karena kami haus, karena kami rindu. Ramasyana bara labara 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 labara. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Dan sementara kami menyembah, aliran sungai kehidupan itu mengaliri hari ini. Melembutkan setiap hati, menjamah setiap hati, mengebat setiap hati, memulihkan batin kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Ada kelegaan bagi setiap kami yang letih, lesu, berbeban berat waktu kami datang menyembah. Tuhan memulihkan keadaan kami. Kau segarkan jiwaku, Kau beri kekuatan yang baru. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Everyone say, it's all about you. And it's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus.
bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku.
Pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang hebat. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, Tinggikan nama-Nya. haleluya. Tuhan berjanji saat kita memuji menyembah Dia, Dia bersemayam bertahta di atas pujian. Malam ini dengan iman kita percaya Tuhan hadir di tengah. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan hadir. Tuhan Allah hadir di sini, Amin. di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan hadir. Tuhan Allah hadir di sini, Amin. berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya. Dengan bertepuk tangan kita tinggikan Dia. Nyanyi haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang Angkat tanganmu, mari masyurkan. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Mari serukan nama Yesus. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, Yesus. namanya disebutkan ajaib, Ajaib. nasihat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia pemenang. Pemenang. Mari serukan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya.
ucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Kemuliaan bagi Allah yang perkasa. Haleluya. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji Tuhan dan kita saatnya mendoakan anak-anak kita. Kita percaya bahwa ketika kita tiap minggu membawa dan mendoakan anak-anak kita tumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Kita berdoa buat mereka agar mereka juga dilindungi, dipagari. Dari kecil mereka boleh takut kepada Tuhan, sehingga mereka begitu tumbuh besar, mereka menjadi orang-orang generasi yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Amin ya. Ya Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ada di kamar, yang nonton handphone apapun itu, boleh letakkan sebentar. Dan kami orang tua dan saya mendoakan buat adik-adik semua. Yuk kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah mampukan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami berada di minggu yang ketiga, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami dalam ibadah live streaming ini, kesempatan yang baik ini juga kami berdoa bersama buat anak-anak kami, biar dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa dan jemaat Tuhan berdoa dan menumpangkan tangan mereka atas anak-anak ini. Kami sama-sama berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Kasih setiamu, pengorbananmu, kuasamu, mujizatmu dinyatakan dalam kehidupan anak ini. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam kehidupan anak ini. Jadikan mereka anak yang pintar, cerdas. Jadikan mereka anak yang sehat. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dan memberkati orang tua yang ada, yang mereka boleh mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Berkati kehidupan mereka, berkati bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, pelayanan, segala aktivitas kehidupan mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada ke dalam tangan kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Adik-adik boleh ikuti ibadah live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Allah kita sungguh baik dan sangat baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dia baik bagi saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang dan selamanya. Saudara coba lihat sebelah kiri kanan saudara. Berikan senyum, katakan Allah baik bagi saudara. Haleluya. Oh puji Tuhan. Dengan fellowship yang indah, Tuhan curahkan berkat-Mu di tengah kami. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib bagi kami semua. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Allah tiada pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kita luar biasa. Kasih-Nya tidak terukur, betapa dalam dan tingginya. Kebaikan Tuhan sungguh ajaib. Mari katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya dan mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan juga sudah mendoakan anak-anak, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Opa Hari Sanosa. Saya sudah minta izin kepada dia dan dia sudah mengizinkan saya untuk boleh sharing di channel ini dalam live streaming ibadah di GBI Double si Latu Menten ini. Kami berharap semua Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang menyaksikan kami boleh diberkati melalui ibadah live streaming hari ini. Dan terima kasih sebelumnya buat Opa Hari Sanosa buat kebenaran firman Tuhan ya. Salam Bapak Ibu dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Nice to meet you. Senang sekali ya bertemu dengan kalian kembali. Tuhan berkati dimanapun semua Anda berada. Ya, haleluya. Opa berterima kasih lah kalau semua masih mau dengar ya sharing-sharing Opa ini. Ini selalu background musiknya selalu Opa yang nyanyi. Semoga memberikan berkat ya, ini mengenai Roh Kudus. Urapan Roh Kudus, urakan minyak dan anggur ke atasku. Haleluya, amin. Ini lagu yang menenangkan. Ini hari Opa mau bicara mengenai Liming Chen de Heian. Apalagi tuh Opa? Ya nggak apa-apa dong, pakai sedikit Mandarin supaya kalian tambah pinter. Ya, haleluya. Fajar di muka kegelapan. Twilight before the dark. Wah, 3 bahasa loh. Liming Chen de Heian, fajar di muka kegelapan. Jadi setelah kegelapan pasti ada fajar. Twilight before the dark. Haleluya. Kena ada satu tulisan Tionghoa ya. Tian Wu Jie Ren Zilu. Apa sih Opa? Nah, ini Tian itu memang langit, tapi biasa diartikan ke Tuhan ya. Tuhan tidak pernah menghambat jalannya seseorang sebetulnya. Tentu selama dia berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menghambat.
Cuman kita yang sering kadang-kadang merasa terhambat karena kita ke tempat yang gelap, bukan ke tempat yang terang jalannya. Jalan kita bukan menuju terang, tapi menuju kegelapan. Ya otomatis terhambat. Karena begitu gelap kan kita tidak akan melihat sesuatu. Semua gelap. Mana bisa kelihatan? Andai kata ruangan ini digelapkan, dimatikan lampunya semuanya, gelap gulita. Ya, di depan ada apa kita nggak tahu. Nah, tapi di sini katakan Li Ming Qian de Heian. Di depan pasti ada terang, ya. Karena sini dikatakan ya, ada tulisan bahasa Tionghoa lagi nih, tapi Opa terjemahkan semuanya ya. Jadi jangan alasan nggak ngerti. Opa baca bahasa Mandarin dulu, baru bahasa Indonesianya ya, supaya nggak terpotong-potong begitu aja ya. 没有过不去的事情，没有过不去的事情，只有过不去的心情，只有过不去的心情。Nanti artinya ya. 之所以过不去，是因为内心放不下，是因为内心放不下，甘愿受乐观看，没有过不去的事啊。kalau你用这个乐观看，没有过不去的事情，artinya apa-apa begini artinya. Tidak ada hal yang tidak berlalu, semua pasti berlalu kan? Badai pasti berlalu dan lain sebagainya. Yang ada hanya perasaan hati yang tidak rela. Itu artinya tuh, yang ada cuman kita nggak rela, jadi nggak berlalu-lalu terusnya ya. Mengapa jadi tidak rela? Nah, pertanyaan lagi, mengapa jadi tidak rela? Semua karena hati tidak rela melepaskan. Opa sering ngomong soal ini, melepaskan. Ini satu, aduh, boleh nggak pakai bahasa teknik hidup? Cara hidup yang baik, yang benar, melepaskan. Nah, jika kita menerima dengan sukacita setelah melepaskan, maka tidak ada yang tidak dapat dilalui. Karena otomatis jadi ringan hidup ini. Tidak berat. Nggak penuh dengan persoalan dan lain sebagainya ya. Karena sini katakan ya, ni ruo bu yongkan, sei ti wo jiancang. Artinya apa? Kalau kita tidak berani, punya keberanian, semua siapa yang membuat kita jadi kuat? Ada. Oh, kita bilang Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ngomong gampang Tuhan. Tuhan sudah menguatkan engkau, cuman engkau yang nggak mau ngerti-ngerti gitu aja bahasanya. Ya. Tahu yang bikin kita susah apa? Ini yang bikin kita susah nih ya. Woman tui mian tui tang mian sicing tekan fa. Nah, ini cara kita melihat problem yang depan mata kita, itu yang bikin kita susah. Berat. Beratlah. Kan jangan lupa begitu Yesus naik, Roh Kudus turun. Untuk apa Roh Kudus turun? Untuk kita hanya bisa berbahasa roh? Enggak lah. Supaya menguatkan kita, menyertai kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Aduh. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti Roh Kudus berada dengan engkau. Kalau engkau gak ada Roh Kudus, ya yang ada roh kuda. Itu aja. Opa ada tulisan lagi, kunan. Artinya apa? Kesulitan. Ini yang terjadi. Sulit terus. Kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Cuma di gereja aja kita angkat tangan, kita agak bergetar-getar sedikit. Sorry ya. Kalau betul ya silahkan. Cuman yang Opa ngomong yang palsu ini gitu aja. Itu aja. Kalau minyak dan anggur Tuhan turun pada kita, mengurapi kita. Haleluya. Zaman kuasa Yesus Kristus. Bukan orang lain, Yesus. Benamkan bila minyak Roh Kudus. Sayangnya banyak orang tidak. Senjata sudah diberikan, tapi tidak dipakai. Roh Kudus sudah diberikan, tapi kita tidak bersentuhan dengan Roh Kudus. Akibatnya roh kuda. Saya tulisan lagi ya. 人生的最大痛苦是把困难钉在头上. Kehidupan manusia yang paling berat, pahit dan lain sebagainya apa? Adalah menaruh problem persoalannya di atas kepala. Ya lama-lama berat lah.
buang. Ini nih bersihin. Dengan segala macam pikiran-pikiran yang gak bener. Apakah dunia ini cuma Anda yang benar? Yang Anda pikir benar belum tentu benar. Tapi yang Tuhan rencanakan untuk engkau pasti benar. Setuju? Kalau hatimu suci, seperti lagu ini, Roh Kudus. Roh Kudus, aku mencintai engkau. Wih, dahsyat. Dahsyat, men. Cobain kalau nggak percaya. Ya, sayangnya kita mau mujizat terjadi, tapi jangan pernah lupa, yaitu iman terlihat saat dalam kesulitan. Waktu sulit datang baru kelihatan dia beriman atau tidak, ya. Karena kalau dalam keberkatan ya, happy aja, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, bla 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 bla. Ya nggak salah. Opa nggak mau ngomong salah. Tapi maaf, nilainya beda loh menurut Opa. Dibandingkan di saat engkau sedang mengalami problem yang kau anggap susah lah. Lalu kau dekatkan dirimu kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan gak kelihatan, tapi Roh Kudus hadir bersama dengan kau dan saya. Udah deketin diri aja. Dia turun ke atasku. Bakura. Bak hujan yang lebat. Haleluya. Urapan punya paling apa? Kuperlukan. Amin. Kisah Rasul ya. Di balik musibah ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Percaya nggak? Kan bahasa dunia kan di balik musibah ada hikmahnya. Orang dunia aja yang bukan Kristen mengerti itu. Masa kita nggak ngerti? Masih ingat nggak Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 35, panjang deh. Tapi Opa nggak baca, semua sudah ingat soalnya. Mengenai siapa? Ayo hafal. Percaya dah, sebagian dari kalian itu pasti hafal lah. Mengenai Rasul Paul dan Silas. Apa hidupnya enak? Semenjak dia ikut Tuhan, sengsara. Lagi khotbah sama Silas, tiba-tiba bukan disanjung orang, bukan dapat popularitas. Ini yang sekarang sekarang dikejar-kejar oleh banyak orang supaya terkenal. Semua ya terserahlah. Ya, semua cari panggung bahasa Opa, tapi terserahlah masing-masing. Rasul Paul tidak. Udah tidak ketiban pulung lagi. Jatuh, kecebur sumur, ditimpa tangga, digigit ular. Tuh itu Rasul Paul ceritanya tuh. Dia ditangkap, dipukul, digebukin, dimasukin ke dalam penjara. Penjara sekarang dengan penjara dulu beda jauh. Opa udah ngomong kan tempo hari, gelap gulita dan lain sebagainya. Pasti banyak segala macam binatang-binatang liar dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdua dengan Silas. Dia berdua dengan Silas maksud Opa. Memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan sekali lagi itu bisa berserah dan pasrah. Apa yang terjadi? Belenggu terlepas. Semua terlepas. Pintu yang dijaga terbuka. Tapi apakah Rasul Paul dan Silas lari? Ini kita kadang-kadang begitu lepas. Haleluya. Tuhan baik. Kita lari dah. Rasain loh. Biar lu ditangkap loh. Yang jaga semuanya. Tidak. Dia diam. Kita nggak lari. Kita di sini. Jangan takut. Kan Rasul Paul tahu ada sesuatu maksud Tuhan nih. Ketika dia masuk di dalam penjara di bawah tanah. Nah, kisahnya selanjutnya ada yang ngerti. Kepala penjara dan seisi rumah tangganya bertobat diselamatkan. Itu rencana. Melalui Rasul Paul digebak-gebukin. Melalui penjara. Opa sering ngomong ya, penjara kadang-kadang baik loh. Penjara. Bukan penjara beneran. Penjara kalau buat orang yang bener-bener baik ya, lama-lama insaf loh dia. Oh ya, aku gak boleh begini ya. Oh aku gak boleh begini ya. Aku gak boleh begini ya. Jadi baik dia. Tapi sekarang ya banyak yang masuk penjara jadi keluar lebih jahat lagi. Ya itu kita gak ngomong lah. Bedalah dengan para pendengar inilah. Semua pasti baik. Selama kita perlu Roh Kudus, Roh Kudus pasti menyertai engkau dan saya. Amin. Amin. Tinggal do you believe it or not. The point is believe kok. Poinnya lah percaya. Ya, siang-sik percaya. Sekarang banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi tujuannya hanya mau terima mukjizat. Nah ini yang rusaknya nih sekarang nih.
Karena memang digiring ke sana. Sorry ya, saya tidak menjelekkan siapa-siapa loh, tidak loh. Coba Opa lihatnya sendiri. Oh begitu caranya. Tapi jemaat, oh haleluya, haleluya, yes, haleluya. Ya udah mau ngomong apa? Opa siapa sih? Pendeta tua, tidak terkenal. Whatever. Semua kalah sama yang lain. Tapi Opa mau sharing ini. Kalau kita baca Matius yuk. Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayatnya 20. Mana dia? Nah ini dia. Lalu Yesus mulai mengecam. Jangan mengecam apa sih? Nah Anda ngerti dong, mengecam ya. Kota-kota yang tidak bertobat. Sekarang kita jemaat-jemaat yang tidak bertobat. Boleh juga kan ya? Namanya kota ada orang kan? Ya, oke. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Wah, jemaat, wah, haleluya, haleluya. Yang sakit sembuh, buta melihat, timpang berjalan. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan memang. Tapi sini Tuhan mengecam loh. Kenapa mengecam? There is something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Amin. Kalau enggak, buat apa Tuhan mengecam? Memang Tuhan begitu kejam? Saya nggak percaya kalau Tuhan kejam. Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya sampai dia rela naik ke kayu salib kok. Karena dia mencintai engkau dan saya. Dia nggak kejam. Cuma kita salah mengerti. Sehingga ketika menimpa kita dikecam. Nanti kita baca ayat berikutnya ya. Wah, rusak deh kita semuanya. Iya. Di sini Opa ada gambar nih. Orang yang mau menuju ke atas tebing ya. Gunung ya, dia harus dorong itu batu, berat sekali ya, dari bawah ke atas. Oh bayangin waktu Chinese dulu, orang Chinese ya, mereka bikin Great Wall, Wanli-Changchun. Wih, teknologi nggak seperti sekarang. Bayangkan angkat batu dari bawah ke atas. Yang bikin piramid sama, banyak yang lain-lain dah. Ya luar biasa. Yang bikin Borobudur juga. Apa gak kita bayangkan bagaimana batu-batu bisa naik ke atas dengan apa dan lain sebagainya. Pada teknologi nggak seperti sekarang. Nggak ada kran, nggak ada segala macam. Halo, dorong, makan korban, dan lain sebagainya. Tinggal Anda dan saya baunya bagaimana? Selama mata kita tertuju pada kesulitan yang kita hadapi, nah ini Opa tulis ya, selama itu kesulitan akan semakin besar dan iman semakin kecil. Bahkan lama-lama bisa bukan hanya kecil, hilang. Nah kalau hilang, selesai kau. Iya, kalau hilang selesai kau. Kita baca ya Matius 11, tetap 11. Ayat selanjutnya 21 sampai 24. Ya, Opa bacain ya. 21 sampai 24 tadi kan 20 ya. Sekarang 21 sampai 20. Celakalah engkau Korazim. Aduh, mati. Kau sampai Tuhan ngomong begini, you and I finish, habis entek kowe. Ya, matilah kau. Itu bahasa Batak, matilah kau. Ya. Celakalah engkau Korazim. Celaka engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ini maksudnya apa? Itu mereka itu Tirus dan Sidon itu bukan orang-orang percaya Tuhan, tapi Tuhan bilang kalau di sana terjadi mujizat, oh sudah lama mereka bertobat. Nah sementara di tempat Korazim, ya Betsaida, tempat Allah hadir, nggak ada yang bertobat-tobat. Tapi aku berkata pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Nanti Opa tambahin lagi ya. Dan engkau Kapernaum, aduh Kapernaum kan tahu tempat siapa, ya Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Sodom dan Gomora semua sudah tahu kan? Kita anggap biang dosa ya, oke? Nah, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Banyak orang gak merasa dirinya berdosa. Banyak orang merasa semua baik-baik saja. Toh sudah jadi jemaat baik-baik kok. Ya sudah lah, mau apa lagi sih?
terlalu banyak cincin cong-cong juga. Itu bukan bagianku lah, bagian pendeta-pendeta lah, dan lain sebagainya. Baca baik-baik tuh. Sodom kan, Gomora kan kita udah tahu tempatnya gimana. Itu dihabiskan Tuhan. Opa cuma tanya ya, di kota kita masing-masing, apa sekarang lebih baik dari Sodom dan Gomora? Lebih baik dari Sodom dan Gomora? Anda jangan lihat cuma kehidupan Anda. Lihat sekeliling Anda. Apa yang gak ada? Apa kebejatan yang tidak ada? Apa kejahatan yang tidak ada? Lebih daripada Sodom dan Gomora. Dunia sekarang sudah bicara semua persamaan hak dalam hal menikah dan lain sebagainya. Apa itu gak lebih dari Sodom dan Gomora? Semua bicara wah dan lain. Aduh, udah ntar melukai orang, aku gak mau lah. Anda ngerti lah. Sekarang kita aja deh. Kita gak merasa kok kita melakukan satu kesalahan, apalagi dosa, kejauhan. Kita orang baik-baik kok. Betul, orang baik. Anda yang jawab. Sampai di mana Anda baik? Seberapa baik Anda? Anda jawab sendirilah. Opa aja gak berani ngomong dah. Kan Opa udah ngomong tempo hari. Kadang-kadang pertemuan suka tanya Opa tahun berapa Opa bertobatnya? Opa bilang sorry ya, Opa saban hari harus bertobat. Karena ada yang bilang, saya bertobat bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Wih, cuma dalam hatiku tuh, aduh. Setelah itu kau gak melakukan lagi dosa. Kau sudah menjadi manusia yang baru. Kalau memang betul, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kau masih melakukan dosa segala macam semuanya, yang kadang-kadang gak kelihatan orang kok. Yang tahu cuma engkau dengan Tuhan dan iblis. Lalu kau anggap gak dosa? Ya jawab sendirilah. Maka untuk yang ini kali Opa juga gak terlalu panjang-panjang deh. Ya, Liming Chen de Heian. Ya, fajar di muka kegelapan. Jadi tetap ada fajar kan ya. Jadi jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Sekalipun berapa kotor menghuni hari, berbalik. Lihatlah ke arah fajar itu. Nanti lihat, kau akan sampai di fajar itu. Yaitu Yesus Kristus. Twilight before the dark. Amin. Twilight before the dark. Bless you. I love you. And Jesus love you more than me. Jangan sia-siakan cinta ini. Cinta ini berarti dia masih memberikan kau dan saya waktu. Sudahlah. Mungkin kita memang kotor kok. Memang kita jelek kok. Tapi selama engkau mau berbalik, seperti anak yang terhilang yang Opa pernah ngomong, haleluya, puji Tuhan. Ya sampai sini aja ya. Mau berbalik gak? Berbalik ke arah sinar matahari. Jangan ke arah yang gelap. Kalau kau ke arah yang gelap, selesailah engkau dan aku. Karena di sini ada satu juga orang yang hidup dalam kegelapan nih. Orang yang hidup dalam kegelapan ya, dia tulis begini. Dia tulis di depan ini satu tulisan. Orang lewat semuanya. I'm blind, please help me. Aku buta, tolong aku. Dia berpikir dengan tulis begitu, maka dia akan ditolong orang. Ya memang ada yang menolong, tapi sedikit dia dapat uangnya. Lalu datanglah seorang. Dia lihat ini ada yang salah nih. Ya, dia ganti. Dia hanya ganti kata-katanya. Apa kata-katanya dia ganti ya? Dunia ini indah, tapi aku tidak bisa menikmati. Ya, aku tidak bisa menikmati. Ini dikata apa dalam bahasa Inggrisnya ya? Kita lihat ya. Nah, sebentar ya. I'm blind. Aku buta Tuhan. Ya, Opa lagi lihat nih, dia tulis apa nih? Soalnya takut salah ya, Opa mendingan lihat aja dia tulisannya apa nih. Sehingga orang taruh uang semua, dia pun heran, kok banyak uang, baik yang taruh uang, dia pun heran. Dia tanya apa yang ditulis sih sebetulnya? Ya apa yang ditulis ya? Wah, orang banyak yang menyumbang. Orang itu lewat lagi, lihat dia berhasil. Dia ingat, dia lihat telapak kakinya kayaknya dia nih. Kau tadi tulis apa katanya? Yang ini yang aku tulis ya. Sehingga orang memberkati engkau. Kita lihat tulisannya apa. I'm blind, it's a beautiful day and I can see it. Hari ini hari yang indah, tapi aku tidak bisa melihat.
Orang jadi tergerak hatinya. Hanya beda tulisan. Sama kok artinya buta. Sama artinya buta. Sama artinya buta. Ya. Masih ingat lagu Amazing Grace? Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Jangan datang dalam kebutaan atau kegelapan hatimu, pikiranmu, dan lain sebagainya. Arahkan ke arah yang terang, Yesus Kristus. Dia adalah jawaban. Amin. Bless you. Tuhan berkati. Sampai sini aja. Selalu apa? Salam. Yes. Salam Ciayo. Bless you. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa semua kita yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Opa Haris Sanosa, semua diberkati Tuhan. Amin ya. Tidak ada yang tidak diberkati, tapi semua kita dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Nah, kami atas nama pengurus dan semua jemaat di GBI WC Latu Menten dan juga semua yang menonton ini mengucapkan terima kasih untuk Opa Haris Sanosa buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Opa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Opa. Sehat terus Opa. Opa selalu bilang, belum tentu yang rambut putih duluan, yang rambut hitam pun duluan. Saya udah rambut putih juga Opa ya. Nah, diberkati kita selalu dengan firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Opa dan keluarga. Salam buat keluarga semua Opa. Dan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita satu hati di dalam doa. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh memberikannya di nomor rekening yang kami mungkin cantumkan di awal dan juga ada slide yang ada. Dan juga Bapak Ibu, minggu depan masih kita live streaming dan kemungkinan juga di bulan Juli saya mengamati dan memperhatikan juga kemungkinan kita masih live streaming di bulan Juli. Kenapa? Karena makin meningkat. Dulu paling cuma 500, sekarang sudah sampai di sehari 1000. Jadi kita mewaspadai dulu biar kita benar-benar safety. Ya kurang lebih turun lah. Kalau belum turun kita hati-hati juga. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu jangan bosan-bosan mengikuti ibadah live streaming di GBI WC Latu Menten ini. Ya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan begitu baik kepada kami, sayang kepada kami. Dari awalnya ibadah kami sampai kepada akhirnya Tuhan tolong sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan sudah menolong kami dalam kami membuka hati kami, mengangkat hati kami untuk memuji, menyembah Engkau. Kami percaya setiap kami yang datang dan kami yang membuka hati dalam ibadah live streaming hari ini, kami dilawat Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami dimampukan Tuhan. Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, mencengkrami kami, menguatkan kami, menjamah kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, baik dalam bisnis kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, berkati rekan-rekan yang sudah terlibat pelayanan hari ini, berkati kehidupan mereka, berkati jerilah mereka, bahkan hamba-Mu Opa Haris Sanosa yang sudah men-sharingkan firman Tuhan bagi kami hari ini, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Nama Tuhan dimuliakan Bapa. Kami semua diberkati Tuhan, kami semua ada dalam rencana Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan selamatkan bangsa ini.
Kami menyerahkan pemimpin pusat daripada presiden sampai kepada kelurahan RT RW yang ada. Segalanya kami pertaruhkan. Setiap rencana pikiran yang mereka buat, Tuhan berdaulat dan Tuhan bertakhta dan Tuhan kendalikan, agar semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan boleh memberkati bangsa pilihan-Mu. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah pertolongan bagi bangsa pilihan-Mu Bapa. Berkati juga Bapa buat pasien-pasien COVID yang ada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Roh maut kami tolak dalam nama Yesus. Biar roh-Mu boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Kesembuhan boleh terjadi, sehingga kami boleh melihat Indonesia dipulihkan dari COVID-19 ini. Berkati pas dokter yang ada, berkati suster yang ada, berkati tenaga-tenaga medis yang ada. Mereka boleh berjelilah dalam menangani COVID-19 ini. Segalanya kami pertaruhkan, segala yang kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang memberi buat pekerjaan-Mu. Mereka memberi dalam persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati bisnis usaha mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, memperbuat. Segala takaran yang mereka lakukan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan memperhitungkan itu semua di mata-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita sudah selesai, dan sampai jumpa lagi dalam live streaming kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.